Nabila, Asifatri, Ashifah Mutiara, Ashraf Waldan, Sakit. Ada suratnya? Sakit ya? Bin, Bintang Azora, Evan, Fazila, Baby Putri, Fitria Amelia, Gifted Raja, Habibi Rashid, Imam, Meriana, Muhaimin. Muhaimin kemana? Sakit. Ada suratnya? Ada tidak? Ada. Muhammad Nada, Muhammad Rizki, Muhammad Alvito, Muhammad Ayas, Nafisa, Nathan, Naufal Andrea, absen. Gak ada suratnya. Naufal Faiza, Nurul, Raka, Rara, Rosi, Suraya, Fajar. Oke, berarti ada 3 orang teman kita yang tidak hadir hari ini. Oke, semangat 76 untuk belajar. Nah, untuk itu siapa yang masih ingat apa sih materi kita minggu lalu? Tentang apa? Tentang kalor, rumus kalor. Contoh rumus kalor sudah ibu jelaskan? Sudah. Siapa yang masih ingat apa sih itu kalor? Evan, boleh? Apa itu kalor? Siapa yang bisa? Ayo, siapa yang bisa? Apa itu kalor? Apa Novel? Ya, betul. Jadi kalor energi yang mengalir dari beta yang bersuhu tinggi, berarti beta yang bersuhu panas ke beta yang bersuhu lebih rendah atau beta yang lebih dingin. Nah, setelah materi kalor, kita masuk ke materi apa lagi? Ya, betul. Kita masuk ke materi perpindahan kalor. Silakan dibuka buku catatan dan buku paketnya. Oke, cari materi perpindahan kalor di buku paketnya. Berapa ya? Siapa yang udah tahu? Yang udah baca bukunya? Halaman 97 apa bapaknya? 96 97 lah pokoknya. Halaman 96 97 udah dibuka? Sudah. Nah, sebelum itu ada yang tahu apa itu perpindahan kalor? Ada nggak yang tahu apa itu perpindahan kalor? Ada yang sudah belajar di rumah? Ada yang sudah baca materi ini?
Ini videonya apa? Kak Poki lagi memasak. Oke, mana yang kita tonton videonya? Jadi tadi Sang Poki lagi ngapain? Lagi masak air. Lalu si Poki ini diletakkannya tangannya di dalam teko. Apa yang terasa sama tangannya? Panas. Apakah tangan si Poki bisa melepuh? Bisa. Apakah terjadi peristiwa perpindahan panas di situ? Ya. Apa peristiwa perpindahan panasnya? Konveksi. Apa itu dari mana yang konveksinya? Apa lagi? Konstruksi. Nah, berarti kita udah tahu beberapa materi mengenai konveksi dan konstruksi. Nah, sebelum ibu masuk ke materinya, kita akan melaksanakan tes awal untuk mengukur kemampuan awal kamu apakah sudah paham dengan materi ini atau belum. Oke, bisa dikerjakan 5 menit aja ya. Langsung aja jawab di sini, oke? Cuma 5 soal aja. Silakan dibagikan sampai teman-teman di belakang. Silakan diisi buku 5 menit waktunya. Bikin aja namanya di atas. Iya. Kalau udah selesai, kumpulkan ke depan ya. Yang di depan yang kumpulkan. Ya. Sekarang pukul 13.35. Pengen 40 aja ya.
selesai. Kita nanti dari api. Selesai, ini udah gambar yang apa? Contohnya, dengan memahami cara berpindah panas, kita dapat mengetahui yang pertama, mengapa matahari itu bisa terasa panas di badan kita walaupun dia letaknya sangat jauh. Lalu kenapa setrika itu bisa melicitkan pakaian? Nah, jadi materi ini juga sangat berguna ya di kehidupan sehari-hari. Sekarang kita masuk ke penjelasan perpindahan kalor. Silakan dibuka buku catatannya. Nah, ada yang tahu apa itu perpindahan kalor? Ada yang tahu? Perpindahan kalor. Yang tahu? Apa sih itu perpindahan kalor? Kalau tadi siapa yang udah jawab tuh perpindahan kalor? Apa tadi perpindahan kalor? Ya, itu macam-macamnya. Perpindahan kalor itu apa pengertiannya? Yaitu perpindahan energi atau perpindahan panas. Nah, lebih tepatnya
Ya, udah selesai contohnya. Belum lagi. Tapi perpindahan kolom itu ada 3. Ada konduksi, apa lagi? Ada konveksi dan ada radiasi. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, perpindahan kalor secara konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi yaitu perpindahan kalor melalui zat padat tanpa melibatkan perpindahan partikelnya. Melalui zat padat. Dapat ya? Apa contohnya? Perpindahan kalor secara konduksi. Air, tapi dia di dalam zat padat. Apa contohnya? Apa contohnya? Memasak air. Memasak air. Kalau memasak air itu yang mana yang konduksi? Dari panas api ke air. Ke air kah? Dia melalui zat padat. Ya, ke gagang panci itu, ke gagang teko yang seperti video tadi. Lalu yang kedua bisa juga sendok akan terasa panas, gagangnya itu kan yang kita pegang. Apabila dia dimasukkan ke dalam teh yang panas atau air yang panas. Sendok contohnya ya. Nah, seperti ini. Seperti ini ya gambaran ilustrasinya. Kita masukkan air panas ke dalam gelas, lalu letakkan sendoknya ke dalam gelas. Maka yang ujung sendok yang di air akan berpindah panasnya ke gagang sendok, sehingga yang kita pegang akan terasa lebih panas. Ya, selesai contoh? Nah. Sudah? Nah, kita masuk ke yang kedua. Kita masuk dulu ciri-cirinya. Jadi konduksi itu ada 3 ciri-cirinya. Yang pertama itu dia terjadi pada zat padat, terutama yaitu yang berbahan logam. Yang kedua, partikelnya tidak ikut berpindah tempat, dan juga dia memerlukan media penghantar panas, yaitu yang berbahan logam tadi seperti besi. Nah, perpindahan kalor yang kedua yaitu secara konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi yaitu melalui aliran zat. Ada 2 aliran zat, yaitu zat cair dan zat gas. Zat gas ya, melalui aliran zat. Zat cair dan zat gas. Apa contoh
siang hari yang sangat terik, udara panas itu naik ke atas, sementara udara dingin di laut yang bergerak membersihkan udara panas, sehingga terjadi angin laut. Catat ya catatannya. Satu lagi contoh konveksi yaitu angin laut. Sudah dicatat? Sudah. Kita masuk ke ciri-cirinya lagi. Tadi kalau konduksi terjadi pada zat padat, kalau konveksi terjadi pada zat cair dan zat gas. Disertai dengan perpindahan partikelnya. Dan terjadi juga arus naik turun atau sirkulasi. Nah, yang ketiga perpindahan secara apa? Mana suaranya nih? Secara radiasi, yaitu perpindahan kalor tanpa perantara. Biasanya terjadi pada rongga ya, melalui gelombang. Apa contohnya? Ombak. Apa contohnya? Matahari. Ya, panas matahari yang bisa sampai ke bumi yang dapat kita rasakan. Terjadi di ruang hampa, di udara. Radiasi namanya ya. Tidak melalui zat padat, tidak melalui zat cair maupun zat gas. Apa? Nah, silakan dicatat dulu ya. Sudah selesai catat? Contohnya tadi panas matahari lalu terasa panasnya ke bumi. Nah, sesuai penelitian kita kemarin, kita tadi bahwa kita akan menjawab LKPD secara berkelompok. Nah, nanti Ibu akan beri apresiasi kepada kelompok yang aktif, kepada individu dan kelompok tersebut yang aktif. Oke? Bisa kita bagi kelompok sekarang? Bisa. Nah, nanti di sini ada kelompok 1. Ini nanti gabung menjadi kelompok 2. Yang ini 1, 2, 3, kelompok 3. Ini kelompok 4 dan kelompok 5. Nah, yang di depan boleh pindahnya ke kelompok ini saja. Oke? Kelompok ini aja. Oke, bisa? Nah, sekarang silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Nanti Ibu bagi sama PD-nya. Maksudnya nggak usah di bawah ya, tulisannya di bawah. Ya, silakan pindah ke kelompoknya. Nah, silakan.
Nah, cepat ya. Lagi yang pedenya. Nah, ini kelompok. Nah, dengarkan dulu arahan ibu. Nomor 5 udah. Ya, karena pedenya silakan langsung jawab di sini. Dibikin nama kelas dan kelompoknya serta nama anggotanya. Dibikin langsung di sini. Jawab bersama-sama, oke? Nah, kita mengerjakan AKPD cuma 15 menit, 15 sampai 20 menit paling lama. Silakan dikerjakan secara serius, oke? Jawab dengan benar. Jika ada yang diragukan, silakan tanya ke ibu langsung ya. Nah, nanti siapa kelompok yang belum selesai, kelompoknya presentasi. Semuanya maju ke depan dan membacakan hasil presentasinya secara berkelompok ya. Ya, boleh.
Kelompok lain udah siap? Sudah? Sudah atau belum? Jawablah. Udah, udah. Mau kemana ada? Oh ya, silakan cepat ya. Sudah siap? Sudah, kelompok lain udah siap? Sudah. Sudah siap atau belum? Sudah. Nah, coba kita saksikan kelompok satu mempresentasikan hasil debatnya. Silakan kelompok satu. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama Melena Putih Gusto. Saya Nomor PSA saja, Adik Padri Abdul Lomita. Eka Hizam Media, Imam Fatirza. Nah, kita jawab satu. Satu, apa yang dimaksud dengan produksi? Produksi adalah melalui sepadan dan pandai vertikalnya. Yang satu dengarkan ya jawabannya. Nomor 3. Menemukan perbedaan antara radiasi dengan konveksi. Konveksi melalui dan sedangkan radiasi tanpa membutuhkan perantara atau Sudah selesai kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Ada tanggapan atau saran dari kelompok lain? Ada? Yang mana? Ada yang ingin ditanggapi atau sudah setuju semua dengan jawabannya dengan kelompok 1? Sudah? Sudah. Berarti kita sudah menyetujui jawabannya sama semua di
Nah, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, Habibi, duduk lagi Habibi. Ya, 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 duduk lagi. Ya, tadi kan sudah dipresentasikan oleh kelompok 1. Nah, itu udah pede juga yang mana kelompoknya yang aktif, yang mana yang tidak. Sekarang, berarti kita tadi sudah masuk ke materi pembelajaran, sudah melakukan tes juga, tes awal, sudah mengerjakan LKPD juga, sudah dipresentasikan. Nah, sekarang kita kembali dengan tes lagi, tes akhir dengan soal yang sama. Silakan dijawab. Apakah kamu sudah mengerti semua tentang pemindahan tower ini? Oke? Bisa kita lakukan prosesnya lagi? Bisa. Silakan dijawab ya. Dua kalian yang mana kelompoknya yang memiliki peningkatan nilai pada pembelajaran kali ini. Kita pertama. Silakan diisi ya. Dalam waktu 5 menit lagi seperti tes kita di awal. Ya, dengan soal yang sama. Ya, katanya bilang jawabannya. Ya. Ya, dengan soal yang sama. Karena tujuannya untuk melihat di peningkatan nilai kamu di hari tes dari tes ke tes. Coba lihat di bawah. Silakan jawab.
Kiki, sudah, sudah. Masih ada yang belum? Masih ada belum? Udah selesai semua?
Nah, silakan ketua kelas disiapkan.